Rasi Kepri. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya, Pandita Suwarno, STMM, dengan tema 4 Kebenaran Mulia. Saya akan membuka dengan sebuah syair. Aneka jati sangsarang, sandha wisang anik bisang, gaha karakang gihe santo, dukha jati puna punyang, gaha karaka ditho siputnya gehang nakahasi, sabba te pasuka bagha, gaha kautang wisang kitang, wisang karagatang citang tanhanang kaya ajaga. Dengan melalui banyak kelahiran, aku telah mengembara dalam samsara, siklus kehidupan, terus mencari, namun tidak kutemukan pembuat rumah ini. Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang ini. Oh pembuat rumah, engkau telah kulihat, engkau tak dapat membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah runtuh, dan tiangmu, belandarmu telah patah. Sekarang batinku telah mencapai keadaan tak berkondisi, nibbana. Pencapaian ini merupakan akhir daripada nafsu keinginan. Pemirsa Batam TV, tema kita pada hari ini adalah 4 kebenaran mulia. Guru Agung kita pernah menyampaikan, para biku adalah karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, maka aku dan juga kalian telah begitu lama berkelana dan mengembara dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Guru Agung menyampaikan hal ini kepada para muridnya sebagai salah satu ajaran yang sangat penting, di mana kita sebagai umat Buddha perlu memahami dan perlu mempraktekkan 4 kebenaran mulia ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap agama tentu memiliki ajaran yang paling prinsipil, yang paling penting, dan setiap umatnya pun hendaknya memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Buddha, yang paling prinsipil adalah 4 kebenaran mulia ini. 4 kebenaran mulia inilah kita sebagai umat Buddha sepatutnya memahami. Kita mencoba untuk belajar lebih dulu. Kita sebagai umat yang mungkin masih awal atau mengawali, kita bisa mencoba untuk belajar. Memahami seperti apa. Kenapa? Karena 4 kebenaran mulia inilah adalah inti ajaran Buddha. Baik itu agama Buddha dimanapun berada, inilah menjadi inti pokok di dalam ajaran Buddha. Bapak Ibu, kita semuanya senantiasa ketika ke wihara, kita selalu mengulang, memohon tuntunan tiksarana atau perlindungan kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Maka
kita sebagai umat Buddha harus untuk mencoba belajar, memahami, dan kemudian mempraktekkan 4 kebenaran mulia ini. Setidaknya kita awali dari teori, dan kemudian kita akan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa 4 kebenaran mulia ini menjadi ajaran yang penting? Karena 4 kebenaran mulia inilah Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha akan membawa pada tujuan akhir kita. Kita sebagai umat Buddha memiliki tujuan, yaitu apa? Mencapai pembebasan akhir. Pembebasan ini hanya bisa direalisasi ketika kita dapat memahami 4 kebenaran mulia ini. Dalam salah satu kutipan yang disampaikan oleh Sang Buddha, ketika pada saat itu Sang Buddha juga ditanya oleh para muridnya, karena kalau kita tidak memahami 4 kebenaran mulia ini, maka sampai kapan kita akan terus berkelana dalam kehidupan berulang-ulang di dalam alam tumimba lahir ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha harus bisa memahami tujuan kita menjadi umat Buddha adalah terbebas dari penderitaan ini. Tumimba lahir tidak akan ada lagi. Artinya, dengan cara kita memahami dan menembus 4 kebenaran mulia inilah, maka kita akan dapat mencapai kebebasan ini. Tanpa memahami ini, tentu mustahil bagi kita untuk bisa mencapai kebebasan atau tidak terlahir kembali di dalam alam tumimba lahir. Apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha dari beliau mencapai pencerahan sempurna sampai dengan beliau parinibbana, atau pada saat beliau wafat, beliau mengakhiri kondisi nibbana beliau, atau kita sebut dengan parinibbana. Beliau senantiasa selalu membabarkan dhamma, dan semua dhamma yang beliau ajarkan adalah berkaitan dengan 4 kebenaran mulia ini. Guru Agung kita menyampaikan senantiasa di dalam ajarannya, ada 2 yang sangat pokok, yaitu apa? Tentang penderitaan dan bagaimana lenyapnya penderitaan itu. Semua ajaran para Buddha tentu pasti akan berhubungan dengan 4 kebenaran mulia ini. Sebagai contoh, kita pernah belajar di wihara tentang hukum paticca samuppada, hukum sebab musabab yang saling berketergantungan. Dan ini sangat erat sekali dengan 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu pemirsa Batam TV, ya, kita berbicara tentang meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha pun juga pasti akan berkaitan erat dengan 4 kebenaran mulia. Kenapa? Karena pada saat kita bermeditasi, kita akan dengan jelas melihat bagaimana munculnya penderitaan itu. Dari hal yang sederhana, ketika kita duduk, kemudian kita merasakan kesemutan, kita merasakan pinggung yang agak pegal. Nah, disitulah muncul penderitaan secara fisik dan kita mampu melihatnya. Nah, ini berkaitan erat dengan 4 kebenaran mulia. Sama halnya juga ketika kita berbicara tentang hukum karma, juga Sang Buddha menjelaskan juga. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan 4 kebenaran mulia. Ketika kita berbicara hukum karma, tentu Bapak Ibu akan selalu dihimbau, diajak, ya, supaya kita selalu berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik akan membuahkan kebahagiaan. Perbuatan buruk akan membuahkan penderitaan. Dan ini sangat erat dengan 4 kebenaran mulia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai manusia, selama kita tertenggeram oleh karma, maka tujuan kita untuk memahami hukum karma itu sendiri adalah bagaimana kita supaya terbebas dari cengkraman karma ini yang akan selalu membuat kita terlahir dan terlahir kembali. Bapak Ibu, pemirsa Batam TV, berbicara tentang 4 kebenaran mulia ini, maka kita akan menyadari kebenaran mulia yang pertama. Guru Agung kita menyampaikan, yaitu kebenaran tentang adanya dukkha. Hidup ini adalah dukkha.
Kalau saya sebutkan huruf demi huruf, duka ini adalah D-U-K-K-H-A. Jadi pengertiannya berbeda dengan D-U-K-A dalam bahasa Indonesia. Duka. Duka ini diartikan secara sederhananya adalah penderitaan. Guru Agung kita, Sang Buddha, menyampaikan dalam bahasa Pali, kebenaran yang pertama adalah duka Arya Saca. Kebenaran mulia tentang duka. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Dalam kehidupan kita pasti sangat erat dengan yang namanya penderitaan ini. Semenjak kita lahir, kita tumbuh besar, dewasa. Berbicara tentang duka, Bapak Ibu, tentu hal ini menjadi hal yang sangat erat dan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. 4 kebenaran mulia ini diajarkan oleh Guru Agung kita kepada muridnya yang pertama, yaitu Pancawagya, 5 biku yang menjadi 5 murid yang pertama dari beliau. Guru Agung kita mengajarkan 4 kebenaran mulia ini, dan disitulah menjadi momen diputarnya roda Dhamma. Hal ini tertuang di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Beliau telah menemukan ajaran ini. Beliau telah membabarkan ajaran ini, termasuk juga kepada para dewa dan manusia. Sehingga Guru Agung kita sering kita renungkan, kita ucapkan sebagai guru para dewa dan manusia. Roda Dhamma telah diputar semenjak Guru Agung kita membabarkan kepada Pancawagya ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, berbicara tentang 4 kebenaran mulia ini merupakan hal yang sangat penting karena menjadi ajaran yang pertama yang diberikan oleh Guru Agung kita di dalam beliau memulai memutar roda Dhamma. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya menghimbau, mengajak Bapak Ibu, marilah kita sebagai umat Buddha ini, ayo kita pahami dulu 4 kebenaran mulia ini, dan kita mencoba mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 4 kebenaran mulia ini, tentu untuk memahami ini, kadang atau mungkin ada beberapa dari kita merasakan kesulitan. Memang tidak mudah untuk memahami 4 kebenaran mulia ini, Bapak Ibu. Tetapi, untuk memahami 4 kebenaran mulia ini, bukan sesuatu yang ada di luar diri kita, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang ada di luar angkasa, tidak. Tetapi dekat sekali dan itu ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, tinggal bagaimana kita mau melihat ke dalam diri kita ini sendiri. Ke dalam batin kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan Sang Buddha 2600 tahun yang lalu, ada sebuah kisah. Seorang pertapa. Seorang pertapa ini memiliki kemampuan, kesaktian. Beliau mampu untuk melangkah, dalam satu langkah mampu melewati satu samudra. Dengan kemampuan inilah, pertapa ini mencari di mana tempat yang mana terbebas dari penderitaan. Pertapa ini mencari dalam kehidupannya, sepanjang hidupnya, dari pagi, siang, sore, dan malam. Beliau tanpa istirahat mencari, walaupun beliau mencari sampai dengan di ujung penghidupan beliau, atau kehidupan beliau, tidak menemukan di mana tempat tidak adanya penderitaan. Maka ketika beliau ajal atau mengalami kematian, beliau terlahir kemudian di alam dewa. Setelah menjadi sesosok dewa, beliau berjumpa dengan Sang Buddha Gautama. Dan kemudian beliau bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, Bhante, di mana tempat yang mana tidak ada penderitaan? Kemudian Guru Agung kita menyampaikan, tempat di mana tidak adanya penderitaan adalah ketika Anda sudah tidak mengembara lagi di dalam tumimba lahir. Selama kita masih mengembara di alam-alam tumimba lahir,
disitulah tidak akan ditemukan tempat yang tiada penderitaan. Oleh karena itu, dewa tersebut menjadi sangat bahagia karena bertemu dengan Sang Buddha, dan dewa ini belajar Dhamma. Nah, Bapak Ibu pemirsa Batam TV, kita belajar di dalam 4 kebenaran mulia ini. Ada kebenaran mulia yang pertama, ada kebenaran mulia yang kedua. Tadi kita sudah membahas sedikit kebenaran mulia yang pertama, yaitu apa itu duka. Duka ini kita alami juga dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara fisik. Ya, duka ini juga kita alami dalam segala keadaan di mana ketika kita mengalami perubahan. Duka ini juga kita alami dalam kondisi yang dimana kita saat ini ada di dalam gugusan-gugusan kehidupan kita yang saling berhubungan ini. Artinya apa? Dalam fenomena jasmani dan batin ini akan muncul. Pemirsa Batam TV yang terkasih, tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Saya akan melanjutkan. Apa itu penderitaan? Dan penderitaan ini tidak jauh dalam atau di dalam kehidupan kita. Tidak, tetapi ada dalam diri kita. Jadi selama kita masih hidup sebagai manusia, maka kita akan masih mengalami banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Apakah itu untung, rugi, dipuji, dicela, sakit, sehat, ya, bahagia, sedih, ya, dikenal, tidak dikenal, dan ini akan terus datang silih berganti. Saat kita bahagia, belum tentu kita akan bahagia terus. Bahagia pasti akan ada akhirnya. Saat kita sedang sakit juga kita tidak akan sakit terus. Sakit pasti akan ada akhirnya. Dan inilah yang disebut oleh Guru Agung kita sebagai penderitaan. Dan penderitaan inilah yang menjadi satu guru dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita. Sang Buddha sebagai seorang bodhisattva
atau kita sebut dengan bodhisatta. Beliau telah menjadi seorang pertapa, meninggalkan segala harta, tahta, atau istana yang megah beliau tinggali pun beliau tinggalkan. Dan beliau meninggalkan hal itu adalah karena beliau melihat di dalam itu ada yang namanya penderitaan. Nah, oleh karenanya, beliau mencoba mencari jalan bagaimana membebaskan diri dari penderitaan. Dan akhirnya beliau mencapai kesempurnaan dan beliau membagi jalan itu kepada kita semua, yaitu Dhamma. Dhamma yang pertama yang beliau ajarkan inilah adalah 4 kebenaran mulia ini. Beliau melihat duka sebagai duka. Nah, Bapak Ibu atau pemirsa Batam TV, penderitaan ini sangat dekat dalam kehidupan kita. Kita mengalami kelahiran, tumbuh besar, usia tua, sakit, dan kemudian kematian. Setelah kita meninggal, kita akan terlahir kembali. Apakah itu dalam kehidupan sebagai manusia lagi, atau nanti di dalam kehidupan di alam peta, alam binatang, atau kita terlahir di alam dewa sesuai dengan karma yang telah kita lakukan. Sang Buddha mengucapkan dalam bahasa Pali, dukkha jati puna punyang. Kelahiran yang berulang-ulang ini adalah dukkha, adalah penderitaan. Bahkan seandainya kita terlahir di alam menyenangkan, bahkan alam Brahma juga adalah bagian dari dukkha. Kenapa Bapak Ibu? Karena alam surga, alam Brahmana ini masih ada di dalam alam tumimbal lahir. Walaupun di sana sangat menyenangkan, sangat lama sekali, tetapi itu masih tetap dalam lingkaran tumimbal lahir. Sangat mungkin sekali setelah kita dari alam dewa bisa turun ke alam manusia atau terlahir di alam binatang. Itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, selama masih kita mengalami perubahan, adanya sifat-sifat yang berubah seperti inilah, maka penderitaan ada. Dan itu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, penderitaan ini tidak hanya berkenaan saja dengan jasmani, namun juga termasuk dengan pikiran kita, perasaan kita. Tidak selamanya kita akan merasakan kesenangan atau happy, tidak. Tetapi bentuk-bentuk pikiran inilah yang kerap silih berganti. Saat ini kita berpikir baik, sesaat kemudian muncul pikiran buruk. Saat kita berpikir buruk, muncul pikiran baik kembali. Itu terus silih berganti. Dan ini adalah dukkha. Pikiran mengembara, terseret oleh berbagai macam pikiran-pikiran kita. Apalagi kalau itu sampai terseret oleh pikiran buruk, maka itu akan menjadi bagian dari dukkha. Penderitaan akan kita alami. Kebenaran mulia yang kedua adalah sebab penderitaan. Sang Buddha menunjukkan kepada kita, penderitaan ini muncul pasti karena ada sebabnya, tidak muncul sekonyong-konyong. Sebabnya adalah apa? Karena pikiran kita yang tidak terjaga, Bapak Ibu. Tidak terkendali, pikiran yang didorong oleh nafsu atau dalam bahasa Pali, tanha. Perubahan akan terus terjadi. Perubahan yang juga terjadi ini tidak hanya pada kita, termasuk sebelumnya dialami oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Beliau melihat perubahan ini, maka beliau sadar dan beliau mendapatkan jalannya, meneliti, menganalisa, mempraktekkan jalannya, menemukan jalannya, dan membabarkan jalannya kepada kita semuanya, supaya kita juga tidak menderita. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita inilah, Bapak Ibu, yang akan menjadi guru bagi kita, supaya kita bebas dari penderitaan ini. Nah, sebab inilah kita sudah pahami, yaitu ada yang namanya nafsu keinginan. Sakit juga akan muncul dalam diri kita ini. Tetapi kondisi sakit ini kalau tidak kita iringi, tidak kita munculkan nafsu, maka sakit ini tidak akan menjadi sebuah penderitaan. Namun ketika sakit ini muncul atau diiringi dengan nafsu keinginan, sebagai contoh, saat kita menderita sakit, kemudian kita tidak bisa menerima sakit ini, maka fakta ini akan membawa kita pada penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila kita sedang kondisi sakit,
terimalah keadaan ini dulu. Segeralah kita berobat. Karena berobat dengan pikiran kita adalah, keinginan kita adalah kita sembuh dan ingin terbebas dari penderitaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tidak ada nafsu keinginan, maka tidak ada penderitaan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, sebab penderitaan ini kita sudah tahu bahwa nafsu keinginan atau tanha inilah yang harus kita lenyapkan. Namun, nafsu keinginan ini sangat erat dengan yang namanya kebodohan batin atau ketidaktahuan, awija, ketidaktahuan, awija. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nafsu keinginan ini didasari apabila kita tidak tahu, maka seringkali nafsu keinginan ini bisa berkembang dalam kehidupan kita. Nah, kita punya tugas bagaimana supaya ketika nafsu keinginan ini muncul, kita mampu untuk kendalikan dengan baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun nafsu keinginan ini sebagai sebab seseorang mengalami duka, dalam proses kita mempraktikkan dhamma, ada keinginan-keinginan yang akan muncul ini sifatnya sangat bermanfaat bagi kita. Contoh, ketika kita sedang mempraktikkan dhamma, ke wihara akan muncul nafsu keinginan, yaitu apa? Wah, saya ingin belajar meditasi, saya ingin belajar membaca parita, saya ingin belajar berdana, saya ingin bertemu dan berdiskusi dhamma. Ini adalah keinginan yang baik. Ini yang harus dimunculkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena nafsu keinginan inilah yang akan mendorong kita pada kondisi, yaitu terbebasnya dari penderitaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pemirsa Batam TV, Sang Buddha mengajarkan, menyampaikan, nibbana ini adalah bebas dari nafsu keinginan ini. Namun, dalam proses untuk mencapai nibbana ini, harus tetap ada keinginan yang diumpamakan. Seperti seorang pedagang. Pada saat zaman hidup Sang Buddha dulu, ada sebuah kota yang bernama Saketa, di mana upasika, Visakha berada. Para pedagang biasanya pada saat itu berjalan dari kota Saketa menuju ke Sawati. Dan bagaimana supaya mereka bisa sampai ke Sawati dari Saketa, tentu harus ada keinginan. Dan keinginan inilah yang akan mendorong sehingga mereka bisa tercapai. Oleh karena itu Bapak Ibu, sama dengan kita. Kalau kita ada keinginan untuk mencapai nibbana, maka kita harus munculkan keinginan-keinginan yang akan mendukung kita untuk mencapai nibbana. Datang ke wihara, berdana, bermeditasi, mempraktekkan dhamma lebih baik. Maka Sang Buddha menyampaikan, penderitaan muncul karena tanha, nafsu keinginan. Tetapi penderitaan dapat dimusnahkan juga oleh tanha kita. Contoh, Sang Buddha memberikan jubah. Misalkan ada seorang biku. Oh biku, tersebut telah mencapai kesucian arahat. Kemudian biku yang lain, yang dekat dengan biku yang dikatakan arahat tersebut, mereka akan berpikir, teman saya telah mencapai arahat. Maka muncullah keinginan juga dari teman-teman yang ada di sekitar biku yang telah mencapai arahat itu, saya juga bisa mencapai arahat juga. Nah, Bapak Ibu, keinginan-keinginan inilah yang harus kita munculkan. Lantas, kalau kita sebagai perumah tangga, tentu kita punya banyak keinginan. Ingin menghidupi anak istri, ingin menyekolahkan anak, ingin memberikan edukasi yang terbaik kepada anak. Selama itu bermanfaat, tidak ada masalah, Bapak Ibu. Keinginan-keinginan inilah yang akan mendorong mereka untuk maju. Nah, keinginan yang membawa kita pada kehancuran inilah yang harus kita lenyapkan. Contohnya, keinginan bersenang-senang, menikmati nafsu indria. Nah, ini tentu harus kita mulai kurangi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena supaya kita tidak menjadi budak dari nafsu indria. Guru Agung kita menyampaikan dalam bahasa Pali, Uno loko atito tanha daso. Manusia ini akan selalu merasa kurang kalau menuruti nafsu keinginan atau nafsu indriawi ini. Namun, dengan kita selalu menuruti nafsu inilah, maka kita akan menjadi budak. Kenapa? Karena kita akan tidak pernah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sampai akhirnya tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus betul-betul hati-hati. Ya, bagaimana untuk mengatasi keinginan tersebut? Kita sebagai umat Buddha, tentu Bapak Ibu harus mengetahui, duka ini bisa dilenyapkan, bisa lenyap. Dan
kebenaran mulia yang ketiga, inilah yang mengatakan duka ini bisa dilenyapkan. Kebenaran mulia yang keempat, ada jalan untuk melenyapkan duka. Yaitu apa? Kita mengembangkan jalan mulia berunsur 8. 1. Berpandangan benar. 2. Berpikiran benar. 3. Berucap benar. 4. Melakukan perbuatan benar. 5. Memiliki mata pencarian atau penghidupan yang benar. Yang keenam, daya upaya yang benar. Yang ketujuh, perhatian benar. Dan yang kedelapan adalah konsentrasi benar. Pandangan benar, pikiran benar, inilah bagian daripada kebijaksanaan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Ucapan, perbuatan, mata pencarian atau penghidupan yang benar ini adalah praktek sila dalam kehidupan kita. Kemoralan kita yang harus terus kita gali, kita latih. Daya upaya, perhatian dan konsentrasi, ini juga adalah bagian daripada samadhi kita. Membawa batin kita lebih teguh, lebih tenang, dan ini semua ada di dalam batin kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, praktekkanlah sila, samadhi, dan panya ini sebagai jalan untuk melenyapkan penderitaan. Bapak Ibu, sebagai penutup dari kami, dari saya, ya, kita sebagai umat Buddha, marilah kita mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 ini sebagai cara kita untuk memahami 4 kebenaran mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. 4 kebenaran mulia inilah tidak jauh di dalam kehidupan kita, tapi ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kebersamaan Permisa Batam TV yang dirahmati Tuhan dalam program Permata Dhamma ini. Saya, Pandita Suwarno, mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita menutup dengan sebuah doa. Sabe sata, bhavantu, sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.